dalam Rakornas BKKBN di Istana Negara Jakarta, Anda menyebutkan hingga tahun 2024 akan terjadi baby boom, yaitu sebanyak 20 juta bayi yang baru akan lahir dan sebanyak 7 juta diantaranya akan mengalami stunting. Apakah ini bisa dicegah, Pak? Ya, itulah yang harus kita cegah. Jadi memang setiap tahun kan kelahiran itu mendekati 5 juta, 5 juta, 5 juta. Jadi kalau 4 tahun ke depan kan 20 juta, gitu. 20 juta. Maka saya bilang kita harus gerakan untuk kontrasepsi, pelayanan, memberikan layanan kontrasepsi itu penting. Karena apa? Masih ada 13% ibu-ibu pasangan usia subur yang dia itu sudah tidak ingin hamil, belum ingin hamil, tapi tidak ingin kontrasepsi, belum kontrasepsi. Ini yang harus di sweeping, harus diberikan layanan dengan baik. Itu makanya untuk menurunkan itu. Kemudian yang kedua, stuntingnya 27,6%. Jadi kalau 20 juta, yang stunting ya 7 juta itu karena memang 27,6%. Tetapi kita harus menurunkan menjadi separuhnya itu. Jadi target saya kalau ada 20 juta balita, itu ya stuntingnya itu 3,5 juta saja. Supaya maksimal 3,4 juta lah hitungan kita ini. Supaya apa? Supaya angka 14% itu memang menjadi bagian target, itu tercapai. Itulah kerja keras yang harus kita lakukan. Sementara existingnya kondisinya setiap 20 juta bayi itu ada 7 juta yang stunting, tapi dalam 3,5 tahun lagi kita harus menurunkan yang 20 juta itu kalau lahir nanti stuntingnya cuma 3 juta gitu. Baik, ya Pak Hasto, kan kalau kita tahu seperti yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi bahwa pasangan muda yang baru menikah atau yang akan menikah ini kebanyakan adalah kaum milenial yang dimana mereka kebanyakan menggunakan gawai. Nah, ini pendekatan seperti apa yang sudah dilakukan BKKBN sejauh ini supaya bisa memberikan sosialisasi yang lebih cepat kepada kaum milenial saat ini? Ya, memang BKKBN telah melakukan rebranding ya. Kalau kita melihat ya, kalau Mbak Gesni lihat kan logonya sudah bukan logo 2 orang kemudian mengajak anaknya, logonya sudah logo milenial yang dicintai oleh anak-anak muda. Itu salah satu upaya bahwa BKKBN ini harus bisa menjadi sahabat remaja, sahabat keluarga, prinsip begitu. Sehingga jargonnya pun berencana itu keren, hidup berencana itu keren, itu yang diinginkan anak-anak muda begitu. Nah, inilah cara melakukan metamorfosisnya BKKBN untuk kemudian bisa diterima di kalangan anak-anak muda. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan perubahan-perubahan dalam hal layanan yang lebih ramah terhadap pasangan usia subur. Sebagai contoh begini, kalau biasanya semua orang yang suntik KB 3 bulan sekali itu tidak menstruasi. Tetapi banyak pasangan usia subur muda-muda ini merasa pinginnya ya KB tapi tetap menstruasi. Ada yang punya pendapat kalau tidak menstruasi nanti gemuk, kalau nggak menstruasi nanti daya kotornya nggak keluar. Meskipun ini salah pendapat itu, tapi keinginan mereka untuk bisa tetap menstruasi itu kemudian kita buatkan suntikan yang tetap 3 bulan tetapi tetap menstruasi. Itu suntikannya 3 bulan sekali, ini penting. Kemudian kita juga menyediakan pil yang untuk menyusui. Sebelumnya BKKBN tidak menyediakan itu. Maka generasi milenial ini kan maunya ya KB, tapi ASI-nya harapannya kan juga tidak kering gitu ya. Kalau yang tempo dulu kan pil itu hanya disediakan yang kemudian membuat ASI-nya berhenti oleh BKBN. Nah, sekarang tidak. Sekarang sudah kita sediakan yang pil oral kontrasepsi, ini namanya progesterone only pill. Ya. Ini siap untuk dipakai. Dan air susu tetap produktif ya. Kemudian dulu susuk itu 6 batang, 2 batang. Itu rasanya agak nggak nyaman itu karena di lengan tuh dimasuki susuk 6 atau 2 gitu. Sekarang kita sediakan 1 gitu. Dan 1 ini bisa langsung dipasang pada saat melahirkan. Jadi kalau melahirkan tuh misalkan begitu melahirkan langsung dipasang susuk di lengan 1 aja, cuman seperti disuntik itu sudah 3 tahun itu tidak hamil itu. Itu hal-hal seperti itu yang kemudian kita rejuvenalisasi ya, kita remajakan kembali lah pelayanan dan juga obat dan alat kontrasepsi begitu. Iya.
Tadi selain beberapa strategi yang tadi Pak Hasto sampaikan, salah satu strategi yang dilakukan BKKBN adalah mengganti nama program Keluarga Berencana menjadi Bangga Kencana. Nah itu salah satu tagline-nya adalah 2 anak cukup, sekarang diganti menjadi 2 anak lebih sehat. Nah ini tujuannya seperti apa sih Pak? Bukannya sebenarnya tagline ini sudah mengakar di masyarakat, sudah lebih terkenal gitu? Iya. Ya, betul. Jadi 2 anak cukup itu sudah mengakar di masyarakat, hanya sering dibantah oleh orang-orang itu. Jadi dibantah bahwa tidak cukup, tidak cukup. Karena gini, Mbak ya, semakin ke sini itu dengan era reformasi, itu orang semakin bebas itu. Kemudian ada kelompok-kelompok yang pingin anaknya banyak itu. Ada kelompok-kelompok yang pingin anaknya banyak dan ada kelompok-kelompok yang pembela hak-hak kesehatan reproduksi. Seolah-olah hak kesehatan reproduksi ini punya anak itu adalah hak, tidak punya anak juga hak, punya anak berapa juga hak, itu mau nikah atau tidak nikah juga hak kesehatan reproduksi. Ini kan yang ditonjolkan itu, ya. Nah, sehingga ketika kita kampanye 2 anak cukup, 2 anak cukup, memang sering bertabrakan dengan mereka-mereka ini. Nah, tetapi kalau saya katakan 2 anak lebih sehat, ini tidak bisa dilawan sebetulnya. Karena semua bukti penelitian di seluruh dunia itu membuktikan bahwa 2 anak itu kematian ibunya kecil, kematian bayinya kecil dibandingkan 3 anak, 4 anak, 5 anak itu ya. Nah oleh karena itu 2 anak lebih sehat jangan dibantah. Itu. Tapi kalau 2 anak cukup, saya nggak cukup, saya kelebihan, saya kekurangan. 2 anak lebih baik, wow, lebih baik itu relatif. Kalau bagi saya lebih baiknya ya 4 lah. Kalau ngangkut bapaknya bisa berempat itu relatif sekali. Tapi kalau 2 anak lebih sehat, saya kira jangan dibantah karena memang itu tidak bisa dibantah. Itu. Begitu, Mbak. Ya baik, 2 anak lebih sehat ya Pak Hasto. Ya Pak Hasto, Presiden Jokowi juga mengabulkan keinginan Anda untuk menambah jumlah petugas penyuluh KB desa dan subpenyuluh KB. Nah itu berapa jumlah yang akan ditambah Pak? Ya, jadi sekarang ini jumlah sangat sedikit. PNS-nya jumlahnya 13.000, lebih sedikit 13.600-an sekian ya. Idealnya jumlah penyuluh KB ini 45.000. Tetapi kalau negara ini tidak cukup budget untuk menambah PNS, maka sebetulnya yang saya ajukan itu setiap 3 desa itu 1 penyuluh. Jadi kalau 3 desa 1 penyuluh, karena jumlah desa itu mendekati 80.000, maka kemudian penyuluh itu 26.000, 27.000 itu cukup. Iya, mestinya segitu. Itu sudah lumayan, beban tidak terlalu berat ketika kita punya 26 atau 27.000 penyuluh di seluruh Indonesia. Begitu. Baik, ya. Pak Hasto, selain itu juga kita ketahui bahwa angka penyebaran COVID-19 terus meningkat. Bahkan saat ini kasus corona yang menjangkit itu klaster keluarga dan selalu mengalami peningkatan. Nah, apa yang seharusnya Pak dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, Pak? Ya, terkait dengan COVID-19, memang suatu pandemi yang luar biasa. Ya. Jadi gerakan untuk vaksinasi ini saya kira sudah sangat benar. Kemudian kita ikut mendukung bagaimana vaksinasi itu dilakukan seluas-luasnya, sesuai dengan target dari Kementerian Kesehatan. Kemudian kalau memang bisa dipercepat tuntas imunisasi ini penting. Meskipun Indonesia untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit, memang membutuhkan waktu untuk vaksinasi ini. Oleh karena itu mestinya ada gerakan untuk mempercepat vaksin ini, untuk mempercepat, dan kita mendukung percepatan itu. Bulan bakti imunisasi atau dulu ada pekan imunisasi nasional PIN misalnya itu, saya kira tidak ada salahnya kita ulangi lagi kesuksesan pekan imunisasi itu bisa dilakukan untuk secepatnya menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua memang kampanye PHBS atau juga kebiasaan hidup bersih gitu. Ini penting ya, sehingga physical distancing, social distancing dan juga cuci tangan, mencuci ini saya kira suatu habitual yang bagus, yang istilahnya habitual baru, kebiasaan baru yang bagus. Saya kira itu harus disukseskan. Dan stamina itu kan penting ya, stamina itu penting, dan stamina itu sebetulnya murah. Itu hanya kadang-kadang kalau ya contoh aja ya Mbak Gesni ya, kalau
orang-orang di negara-negara yang agak maju sedikit itu kan yang angka harapan hidupnya panjang, itu kan dia jalan kaki itu menjadi bagian dari untuk menyehatkan diri, sehingga banyak mereka di Eropa, kemudian di Jepang atau apa itu ya, di China itu jalan kaki sehari 10.000 langkah itu menjadi standar ya. Coba aja kalau kita lihat di negara-negara Asia dibandingkan dengan Indonesia, nanti kan ada itu rata-rata orang Indonesia itu sehari jalan kaki berapa langkah itu rendah dibandingkan orang-orang negara maju. Padahal kita miskin loh, tapi miskin tapi lebih manja itu, kemana-mana naik kendaraan itu.